Perkenalkan, dengan saya Samuel Tondang dengan NIM DS10209 dari Fakultas Pertanian Agroteknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fungsi manajemen, yaitu perencanaan. Langsung saja saya akan menjelaskan fungsi manajemen tersebut. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu, sehingga dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan, pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaian. Secara sederhana, pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan secara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Perencanaan juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu fungsi manajerial. Perencanaan adalah suatu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, perorganisasian, dan juga pengendalian. Karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup rencana yang dibuat. 2. Berorientasi pada tujuan. Perencanaan akan lebih fokus dalam hal menjelaskan tujuan perusahaan, mengidentifikasi tindakan alternatif, serta memutuskan berbagai rencana tindakan secara tepat untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Yang ketiga adalah pervasif. Dalam hal ini, pengertian pervasif adalah perencanaan yang harus bisa turut hadir pada seluruh segmen dan dibutuhkan pada semua level dalam organisasi, walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam dalam tingkatan dan departemen. 4. Proses berkelanjutan. Rencana dibuat dalam kurun waktu tertentu seperti satu bulan, 1 kuartal, 1 tahun, dan lain-lain. Setelah kurun waktu tersebut sudah selesai, maka diperlukan rencana baru dengan berbagai pertimbangan dan juga persyaratan serta kondisi saat ini dan di masa depan nantinya. Untuk itu, perencanaan menjadi proses yang dilakukan secara berkelanjutan karena dibuat, dijalankan, serta dilakukan oleh rencana orang lain juga. 5. Proses intelektual. Perencanaan adalah suatu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan logika, cara berpikir, memperkirakan serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas dan berinovasi. Futuristik. Dalam suatu proses perencanaan, kita bisa mengintip masa depan hal ini. Hal ini mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisa, dan juga memprediksinya sehingga pihak perusahaan akan siap menghadapi masa depan secara lebih efektif. Yang ketujuh adalah pengambilan keputusan. Keputusan bisa dibuat terkait pilihan tindakan alternatif yang bisa dilakukan guna mencapai tujuan. Pilihan yang bisa dipilih harus yang terbaik di antara semua pilihan yang ada, yang di dalamnya mempunyai banyak kelebihan dan juga sedikit keuntungan. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang sangat mendasar dan di dalamnya melibatkan pengambilan keputusan terkait apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, kapan harus dilaksanakan, bagaimana cara melakukannya, serta siapa saja yang melakukannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa semoga juga bisa dapat kalian mudah pahami. Demikian dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri dengan terima kasih.